Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, kembali lagi kita akan membahas dalam pembahasan yang sangat berharga, yang mana pembahasan ini adalah akan menyelamatkan manusia dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Pembahasan ini adalah pembahasan yang singkat, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dalam risalahnya yaitu Qawaidul Arba', ya, 4 perumusan, yang mana perumusan ini adalah perumusan mengenal seorang manusia terkait dengan perkara kesyirikan. Di pekan-pekan yang lalu telah kita bahas daripada kaidah rumus yang pertama dalam mengenal kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk pada kaidah rumus yang kedua, di mana beliau penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-qaidatus tsaniyah, kaidah atau perumusan yang kedua dalam mengenal kesyirikan. Beliau mengatakan annahum yaquluna, ya, sesungguhnya mereka di sini adalah orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, ya, yang mana orang-orang Quraisy ini telah kita bahas di pekan yang lalu. Mereka sekalipun melakukan kesyirikan, mereka masih keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka masih tetap mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Beliau melanjutkan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litalabil qurbati wasyafa'ati. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, tidaklah kami berdoa atau menghadapkan wajah kami kepada, ya, kepada berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan mereka, ya, banyak berhalanya, ya, baik Lata, Hujjah dan sebagainya, ya, kecuali untuk mendapatkan illa litalabil qurbah wasyafa'ah, 2 perkara yang mereka akan mendapatkan dari beribadah kepada berhala-berhala, ya. Jadi mereka orang-orang Quraisy, ya, mengenal Allah, ya, dengan rububiyahnya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rizki. Tetapi mereka beribadah kepada selain Allah, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, yang mana mereka menginginkan beribadah kepada selain Allah ini mendapatkan 2 perkara. Yang pertama adalah kurbah, kedekatan, ya. Yang kedua adalah wasyafa'ah, yaitu mendapatkan syafaat, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa pada dalilul qurbati qauluhu ta'ala, adapun dalil bahwa mereka itu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu beribadah kepada selain Allah, berhala-berhala selain Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yaqumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun innallaha 'innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah, ya, selain Allah sebagai wali-wali, ya, maksudnya mereka beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, yaitu berhala-berhala pada saat itu. Mereka mengatakan, kami tidaklah na'buduhum, tidaklah menyembah, beribadah kepada si berhala tersebut, ya, tidak menyembah kepada si berhala tadi, ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Melainkan agar si berhala-berhala ini adalah menjadikan kami, ya, kepada Allah sedekat-dekatnya, ya. Kalau mungkin bahasa manusianya, ya, kita mungkin sering mengurus misalkan KTP, KK, akte dan sebagainya. Kalau kita langsung datang ke tempat-tempat tersebut mungkin agak susah, ya. Pengurusannya disulitkan. Nah, untuk mempermudah itu, misalkan ada calo atau ada orang yang kenal dengan orang yang membuat KTP dan akte dan sebagainya, lalu kita datangkan orang tadi, ya, tolong dong urusin kakak saya atau akte saya melalui wasilah orang tadi. Lalu orang tadi akhirnya adalah, ya, mendatangi, ya, dinas yang membuat tadi, sehingga jadilah KTP atau KK tadi dengan cepat, ya, tanpa hambatan. Nah, maksud mereka adalah seperti itu. Kalau mereka itu beribadah langsung kepada Allah, mungkin tidak diterima, ya, mungkin tidak diterima, ya. Sehingga mereka adalah beribadah melalui wasilah orang-orang soleh yang telah wafat. Dan sebenarnya ini adalah warisan dari umat Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang mana Allah Ta'ala abadikan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra, ya. Wadda, suwa'a, yagusa, ya'uqa wa nasra. Ini 5 orang adalah orang-orang yang saleh, ya, yang melakukan ibadah begitu tekunnya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ketika dia wafat, maka satu umat di saat itu adalah mengenangnya dengan membuat berhala-berhala, patung-patung mereka. Lalu kemudian telah kita bahas di pekan yang lalu, ya, yaitu peranan syaitan dalam menyesatkan manusia, ya. Ada 9 profesi syaitan dalam menyesatkan manusia, sehingga manusia itu adalah tersesat, ya, tersesat dengan mengibadahi orang-orang soleh tersebut. Nah, ternyata kebiasaan ini terulang kembali, ya, terulang kembali, sehingga mereka, ya, berdalil bahwa mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Kami ini tidak beribadah kepada si berhala-berhala itu, ya, tetapi, ya, agar kami ini, ya, menjadi dekat dengan Allah dengan wasilah, dengan perantara berhala-berhala tadi, ya. Kemudian Allah lanjutkan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, ya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang yang mendustakan lagi sangat ingkar. Ternyata mereka ini adalah sangat ingkar, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah bukan menjadikan mereka adalah sebagai berhala-berhala, tetapi Allah Jalla wa'ala adalah lebih tahu dan Allah lebih memahami daripada apa yang mereka lakukan. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dalam kaidah yang kedua ini, wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu beribadah kepada berhala-berhala, yang mana berhala ini adalah tujuan mereka beribadah bukan mereka beribadah berhala, tetapi agar berhala itu memberikan syafaat, ya, memberikan pertolongan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-18, ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ya. Allah Ta'ala firmankan, dan mereka menyembah dari selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan, ya, mudarat, bahaya,
Ya, jadi sesembahan mereka itu tidak mendatangkan bahaya dan juga tidak mendatangkan manfaat, ya. Dan tidak mendatangkan manfaat. Jadi apa yang mereka ibadahi berhala-berhala tersebut tidak mendatangkan bahaya dan tidak mendatangkan manfaat. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu haula'i syufa'auna. Ya, ini sesembahan berhala yang begitu banyak. Pada saat itu kurang lebih 360 berhala yang ada di Mekah, ya, bahwa itu semua adalah syufa'auna indallah, ya, menjadi syafaat di sisi Allah. Ya, menjadi syafaat di sisi Allah. Kemudian beliau melanjutkan wasyafa'atu syafa'atan, bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun munfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Yang pertama adalah syafaat yang ditiadakan, ya, yang tidak ada manfaatnya. Dan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan oleh syariat dinul Islam. Kemudian beliau melanjutkan lagi, fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Beliau melanjutkan, adapun syafaat yang ditiadakan, maksudnya tidak ada manfaat dalam syafaat tersebut, adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, ya, diminta dari selain Allah. Contohnya adalah tadi, mereka menjadikan berhala-berhala yang kurang lebih pada saat itu 360 lebih berhala dijadikan sebagai haula'i syufa'auna indallah. Ya, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya, ya.